Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Liksan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 pada mata kuliah Hukum Internasional. Di mana di sini saya akan sedikit memaparkan terkait hasil diskusi kami hari ini Sabtu 10 April 2021 dengan rekan-rekan saya. Yang pertama Pak Sunandar dan yang kedua Pak Hendra. Di sini ada beberapa sesi terkait diskusi yang tadi telah dilaksanakan. Yang pertama adalah sesi analisis, yang kedua sesi penambahan atau penyanggahan, dan juga yang ketiga seksi tanya jawab. Di sana banyak sekali apresiasi dari para rekan-rekan kelompok lain yang amat sangat luar biasa. Dan ini juga tak kalah luar biasanya pertanyaan-pertanyaan dari mereka semua, mulai dari masing-masing perwakilan kelompok menanyakan hal-hal yang telah dipaparkan ataupun yang belum dipaparkan oleh kelompok 3 pada video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan atau di sini saya akan menerangkan kembali pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok lainnya. Yang pertama yaitu pertanyaan dari kelompok 1 dari Pak Adam. Pak Adam menanyakan bagaimana terkait hak dan kewajiban Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut. Dan yang kedua pertanyaan dari kelompok 2 yaitu pertanyaan dari Pak Agung. Pak Agung menanyakan bagaimana mengelola zona ekonomi eksklusif di wilayah Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Pak Baja, perwakilan dari kelompok 4. Pak Baja menanyakan bahwasanya bagaimana di saat dua negara saling mengklaim satu sama lain satu wilayah laut atau bersengketa atas wilayah laut. Dan pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan dari kelompok 5, diwakili oleh Pak Deden. Pak Deden menanyakan terkait bagaimana batasan kewenangan penyidikan dalam perkara perikanan yang dilakukan oleh PPNS, Polri, dan TNI. Masing-masing jawaban dan masing-masing pertanyaan sudah dilengkapi oleh kelompok 3. Terima kasih banyak atas apresiasinya kepada semua kelompok yang sudah berpartisipasi untuk menanyakan hal yang emang belum dijelaskan atau tambahan-tambahan yang belum lengkap dari kelompok 3. Nah, di sini kita berbicara mengenai the law of the sea atau hukum laut. Nah, berbicara hukum laut internasional, kita tahu bahwa hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau berhubungan dengan pantai yang berkurung oleh daratan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yurisdiksi negara, dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut. Nah, kita juga bisa mengamati bahwa akhir-akhir ini di kalangan para ahli hukum maupun di luar lingkungan ahli hukum yang terbatas ini telah disadari bahwa pentingnya hukum laut bagi kehidupan bangsa Indonesia, dan penting juga untuk para akademisi mempelajari lebih jauh lagi atau lebih banyak lagi. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lainnya, perkembangan hukum laut atau hukum laut bisa disebut juga dengan hukum publik di Indonesia jauh lebih pesat. Bahkan dapat dikatakan bahwa Indonesia sendiri khususnya memegang peranan yang cukup penting dalam perkembangan hukum laut internasional pada era sekarang ini atau pada publik masa kini. Di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan atau dasar hukum terkait hukum laut internasional khususnya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif di Indonesia atau bisa disebut dengan ZE, ialah jalur di luar dan perbatasan dengan laut wilayah Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batasan terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah di Indonesia. Nah, dijelaskan juga pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ZE Indonesia berbunyi, di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya. Dan kegiatan-kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin. Dijelaskan pula dalam ayat selanjutnya, ayat 3 dengan pasal yang mengatur sama tentang ZE pula. Di sini dijelaskan bahwasanya di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Meski kapal-kapal asing bebas berlayar di ZI atau di zona ekonomi eksklusif di Indonesia, mereka tidak boleh mengambil sumber daya di dalamnya tanpa izin. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang ZEE Indonesia yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi atau eksploitasi ekonomis di zona ekonomi eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan pemerintah Republik Indonesia. Jadi sifatnya tidak ilegal karena aturannya sudah ada, aturannya sudah ditetapkan, jadi harus sesuai dengan aturan. Dan di sini juga dijelaskan terkait Indonesia hanya mempunyai hak berdaulat di zona eksklusif Indonesia, di zona ekonomi eksklusif. Bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya, tapi tidak di permukaan lautnya, karena di situ kapal asing bebas berlayar. Terkait perikanan-perikanan yang sempat disinggung di diskusi hari ini, yakni ikan-ikan di zona ekonomi eksklusif, tidak tepat bila dinyatakan itu adalah ikan milik Indonesia, karena ikan yang ada di zona ekonomi eksklusif itu bukan milik Indonesia, tapi eksplorasi dan eksploitasi di ZEE mutlak hak Indonesia. Kalau negara lain datang harus izin sama yang punya hak pakai, yaitu Indonesia, karena Indonesia adalah mempunyai hak berdaulat, di mana hak pakai. Jadi hak berdaulat ialah hak pakai, sedangkan kedaulatan itu dimiliki sepenuhnya. Kedaulatan Indonesia di laut hanya sampai 12 mil atau dalam laut teritorial. Sedangkan 12 sampai 200 mil itu hak berdaulat atau apa yang ada di bawah permukaan air atau kolong air tidak termasuk di permukaan air yang bebas dilintasi kapal. Seperti itu kurang lebih yang dapat saya simpulkan terkait dengan hukum laut internasional dan hasil diskusi yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih atas semua partisipasinya, atas semua apresiasinya, terutama dari Pak Dadang Herli selaku dosen dalam mata kuliah Hukum Internasional ini. Kurang lebihnya kelompok 3 mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan juga kekeliruan, karena kami masih tahap belajar dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Thank you for our attention, kelompok 3. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.